Di video kali ini kita akan membahas full seluruh alur cerita pertarungan lengkap Shinobu versus Doma pada arc Castle Infinity atau Infinity Castle. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Lalu kemudian di sisi lain di bagian tempat Shinobu Kocho, dia pun yang sedang berjalan di lorong pun mencium sesuatu yang berbau darah. Dan saat dirinya membuka ruangan yang berbau darah tersebut, dia pun melihat para mayat wanita beserta seseorang iblis yang sedang memakannya. Lalu saat iblis yang sedang memakan wanita tersebut menyadari seseorang yang masuk, dia pun langsung menengok ke arah Shinobu sambil memakan tangan seorang gadis dan sambil mengatakan kalau Shinobu terlihat sangat lezat baginya, sambil mengatakan kalau dirinya nanti akan berterima kasih kepada Nakime karena sudah mempertemukannya. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan flashback dari Shinobu yang mana di mana saat kematian kakaknya Kanae. Di sini saat Kanae sedang sekarat akibat serangan iblis di pangkuan Shinobu yang sedang menangis, Kanae pun memegang pipi Shinobu sambil mengatakan dengan lembut kepada Shinobu dengan menyuruhnya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Selain itu, di saat yang sama, di saat-saat sekaratnya, Kanae juga mengatakan kalau dirinya hanya ingin adiknya Shinobu memperoleh kebahagiaan seperti gadis normal lainnya dan hidup sampai menua. Dan menurutnya itu sudah cukup baginya. Namun sayangnya dari permintaan Kanae itu, sambil menangis memegang tangan Kanae, Shinobu pun menolak permintaannya dan mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah berhenti menjadi pemburu iblis. Dan Shinobu pun berjanji kepada Kanae dengan mengatakan kalau dirinya akan membalaskan dendam kakaknya Kanae. Dan kemudian masih sambil menangis, Shinobu pun dengan perasaan sedihnya bertanya kepada Kanae untuk memberitahunya iblis seperti apa yang telah menyerangnya. Lalu, terus sambil memohon untuk memberitahukan iblis tersebut kepadanya, Shinobu juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa hidup normal setelah ada yang memperlakukan kakaknya seperti itu. Namun, setelah mendengarkan perkataan tersebut, masih sambil sekarat, Kanae pun juga ikut bersedih. Dan kemudian flashback pun berakhir. Lalu, kembali di saat Shinobu menemukan ruangan berisi mayat wanita beserta satu iblis, Shinobu pun mengingat kembali iblis tersebut. Dalam pikirannya, saat melihat iblis itu, Shinobu tahu kalau dia adalah seorang iblis dengan noda darah di atas kepalanya. Lalu kemudian, di sisi lain, iblis tadi yang sedang memakan tangan wanita pun langsung berbalik arah ke hadapan Shinobu. Dan sambil tersenyum, iblis itu pun mengangkat topinya sambil mengucapkan salam pertemuan. Lalu sambil mengucapkan salam tersebut, iblis ini juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan kalau namanya adalah Doma sambil berbasa-basi dengan mengatakan kalau malam ini malam yang sangat indah kepada Shinobu. Lalu di saat yang sama, saat Shinobu melihat Doma yang memperkenalkan dirinya, di sini Shinobu kembali mengingat ciri-ciri iblis yang pernah dikatakan kakaknya Kanae kepadanya. Kalau iblis tersebut atau Doma memiliki ciri-ciri selalu tersenyum dengan santai dan berbicara dengan tenang dan ramah. Lalu di saat yang sama di tengah perkenalan Doma tersebut, satu orang wanita di antara tumpukan mayat wanita lainnya pun masih terlihat hidup sambil merangkak dan menangis ketakutan meminta pertolongan kepada Shinobu. Akan tetapi saat Doma menyadari wanita tersebut, Doma pun langsung menyuruhnya untuk jangan berisik karena dirinya sedang berbicara, sambil mengayunkan tangannya untuk membunuh wanita malang tersebut. Namun, saat Doma mencoba mengayunkan tangannya untuk membunuh wanita malang itu, di saat yang sama juga Shinobu pun dengan cepat langsung menolong wanita itu. Kemudian setelah Shinobu berhasil menolong wanita tersebut, dia pun bertanya keadaan wanita malang tersebut. Lalu di sisi lain, Doma yang menyadari kecepatan Shinobu itu, dengan cerianya Doma pun menebak kalau Shinobu adalah seorang Hashira jika dilihat dari kecepatannya. Namun sayangnya, di sisi lain, di saat Shinobu berhasil menyelamatkan wanita tersebut, tiba-tiba wanita yang ditolong Shinobu pun langsung berdarah dan terluka. Dan ternyata wanita malang itu sesaat sebelum dirinya ditolong oleh Shinobu, dia sudah terlebih dahulu tercabik-cabik atau terpotong-potong oleh serangan Doma yang sangat cepat. Dan dari hal tersebut, Shinobu pun langsung terkejut dan terdiam. Lalu setelah kejadian itu, Doma pun menyuruh Shinobu untuk jangan mengkhawatirkan mayat wanita itu.
dan menyuruhnya untuk meninggalkannya di tempat, sambil mengatakan kalau Doma akan memakannya nanti. Lalu setelah itu, sambil mengingat kematian kakaknya Kanae, Shinobu pun kembali mengingat ciri-ciri Doma, yang mana senjata yang digunakan iblis yang menyerang kakaknya adalah sepasang kipas yang tajam, sambil melihat ke arah Doma yang sedang membuka kipas besinya. Lalu, di saat yang sama juga saat Doma sedang mengibaskan kipasnya, dia pun mengatakan kalau sebenarnya dirinya adalah pendiri dari kelompok pemuja surga abadi, dan tugasnya adalah memastikan semua pemujanya termasuk dirinya bahagia. Jadi, Doma pun merasa kalau dia bisa membuat dirinya bahagia dengan memakan pengikutnya sampai tidak menyisakan apapun. Kemudian setelah menjelaskan dirinya itu, Shinobu pun yang hanya diam dan menganalisis Doma, dia pun berkata dalam dirinya kalau iblis tersebut sudah pasti adalah iblis yang membunuh kakaknya. Lalu setelah berkata dalam hati, Shinobu yang juga mendengar perkataan Doma kalau Doma akan membuat semua pemuja bahagia, kemudian dia menyangkal perkataan tersebut dengan mengatakan kalau Doma sudah gila, sambil memberinya fakta bahwa sebenarnya Doma sudah membuat seseorang gadis atau wanita berteriak meminta tolong karena ulahnya. Lalu setelah mendengar pernyataan Shinobu tersebut, Doma pun menjawabnya dengan mengatakan kalau justru dialah yang telah menyelamatkan gadis tersebut. Kemudian sambil memperlihatkan kepala gadis yang sudah terpenggal olehnya, Doma mengatakan kalau gadis itu sudah tidak bisa merasakan sakit lagi dan dia juga tidak menderita lagi, serta mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Doma yang sedang berhadap-hadapan dengan Shinobu dengan dibatasi kolam, mengatakan kepadanya kalau sudah pasti semua orang takut kepada kematian, dan karena itulah mengapa dirinya memakan mereka semua. Dan sekarang Doma merasa kalau mereka yang dimakan olehnya akan hidup bersama dengannya selamanya. Lalu sambil memejamkan mata dan merasakan dalam dirinya, Doma juga berkata kalau semua perasaan pemujanya, darah, daging, Doma sudah memastikan dirinya untuk menerima, menyelamatkan, dan membimbing mereka para pemujanya menuju pencerahan. Namun sayangnya di sisi lain, Shinobu yang mendengar ocehan Doma pun dibuat kesal olehnya. Dan sambil mengeluarkan perasaan kesal kepada Doma, Shinobu pun mengatakan kalau Doma benar-benar sudah tidak waras dan isi kepalanya sudah tidak beres, sehingga hal tersebut membuatnya ingin muntah. Lalu kemudian setelah mendengarkan kekesalan Shinobu, Doma pun hanya terkejut kecil sambil bertanya kepadanya mengapa berkata kasar kepada dirinya walaupun baru pertama kali bertemu. Namun setelah berkata hal itu, Doma pun langsung menebak alasan Shinobu seperti itu. Dan sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya, Doma pun menganggap kalau hal ini sangat menyedihkan dan kemudian mengatakan kepada Shinobu jika ada sesuatu yang mengganggunya, maka dirinya, Doma, akan mendengar ceritanya. Lalu kemudian sambil dengan sangat kesalnya terhadap Doma, Shinobu pun mengatakan kepadanya hal yang selama ini mengganggunya dengan mengatakan kalau dia atau Doma adalah orang yang sudah membunuh kakaknya. Dan kemudian sambil memegang dan menunjukkan haorinya kepada Doma, Shinobu juga kemudian mengingatkan Doma akan haori kakaknya. Lalu saat Doma menyadari haori tersebut, seketika dia pun teringat oleh seseorang yang dilawannya dan dibunuhnya, yang juga mengenakan haori yang sama seperti Shinobu. Dan setelah mengingatnya, Doma pun mengatakan kalau orang tersebut atau orang yang mengenakan haori seperti Shinobu adalah gadis yang menggunakan nafas bunga. Dan kemudian Doma juga mengatakan lagi kalau gadis tersebut sangat manis dan imut baginya. Dan juga pada saat bertarung dengannya, Doma dirinya tidak sempat memakannya pada saat itu karena matahari akan terbit. Dan Doma juga merasa kalau dia telah mengingat gadis tersebut. Kemudian saat Doma ingin mengatakan kalau dia benar-benar ingin memakan gadis pernafasan bunga atau Kanae, dengan tiba-tiba Shinobu pun dengan cepat langsung menusukkan pedangnya ke mata kiri Doma hingga menembus kepalanya. Dengan menggunakan nafas serangga, tarian sengatan lebah melayang di udara, sehingga membuat Doma tidak dapat dengan cepat merespon dan menangkis serangan Shinobu. Lalu setelah Shinobu berhasil menusuknya dengan pedangnya, Doma pun mengatakan sambil tersenyum kalau ini adalah serangan tusukan yang bagus, karena dirinya tidak bisa menghentikannya dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Doma pun langsung menyerang balik Shinobu dengan jurus darah iblis es teratai dengan mengibaskan kipasnya, sehingga menghasilkan tebasan es beserta es bunga teratai.
Namun akan tetapi, Shinobu pun berhasil menjauh dan selamat dari serangan Doma tersebut. Walaupun dirinya terkena efek es yang sangat dingin, dan bahkan di saat yang sama, Shinobu menganggap kalau udara dari hawa esnya Doma itu cukup untuk melukai paru-paru seseorang. Lalu setelah serangan es tersebut, Doma pun mengakui kecepatan dari Shinobu karena telah berhasil menghindari dari serangannya. Akan tetapi, kemudian sambil tersenyum dan menyembuhkan luka di matanya, Doma pun menyayangkan serangan Shinobu tersebut karena dia tidak bisa membunuh iblis hanya dengan tusukannya saja. Dan kemudian Doma pun menyarankan Shinobu untuk cukup mengincar lehernya saja jika ingin membunuhnya. Lalu setelah itu di sisi lain, setelah Shinobu menyarungkan pedangnya, dia pun mengatakan kalau dirinya memang tidak bisa membunuhnya atau membunuh Doma dengan tusukannya saja. Tetapi Shinobu kemudian bertanya tentang bagaimana dengan racunnya. Lalu setelah Shinobu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Doma pun langsung merasa sangat kesakitan pada wajah kirinya. Lalu sambil melihat dengan tatapan khawatirnya, Shinobu mengatakan dalam hatinya kalau dirinya tidak yakin apakah racunnya tersebut akan berhasil membunuh iblis bulan atas. Namun karena keyakinannya, Shinobu pun merasa kalau dirinya akan segera tahu karena telah berhasil memasukkan racunnya kepada Doma. Dan kemudian sambil membayangkan kakaknya, Shinobu pun berharap kepada kakaknya tersebut. Kemudian saat Doma merasa kesakitan karena racun Shinobu, Doma pun langsung tertunduk jatuh dan kemudian memuntahkan darah. Dan setelah Doma memuntahkan darahnya, Doma pun berkata kalau racun Shinobu tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang Shinobu gunakan saat di gunungnya Rui. Kemudian saat mendengar pernyataan tersebut dari Doma, Shinobu pun terkejut dan mengira kalau para iblis-iblis yang berada di gunung tersebut saling berbagi informasi dan menganggap kalau racun adalah pedang bermata dua. Lalu setelah Shinobu terkejut akan pernyataan Doma, kemudian Doma pun menjelaskannya lagi apa yang dikatakan Muzan dengan mengatakan kalau campuran racunnya bisa beradaptasi terhadap iblis manapun. Dan kemudian Doma pun kembali batuk berserta muntah darah akibat racun Shinobu itu. Akan tetapi sayangnya setelah itu dengan menampilkan wajah menyeramkannya Doma yang merasa kesakitan, dia pun mengatakan kalau sepertinya dirinya sudah bisa menetralkan racun dari Shinobu sambil meminta maaf kepadanya. Sehingga hal itu membuat Shinobu terkejut mendengarnya. Lalu kemudian Doma pun mengatakan lagi kalau dirinya tahu jika Shinobu sudah berjuang sangat keras untuk menggunakan racun itu. Dan masih kembali tersenyum, Doma pun mengatakan lagi kalau pedang Shinobu tersebut menimbulkan suara unik ketika menyarungkan pedangnya. Dan kemudian sambil mengira-ngira, Doma pun menebaknya kalau di sarung pedangnya Shinobu pasti mengubah campuran racunnya tersebut. Dan kemudian dengan senangnya, Doma pun menganggap kalau hal ini menyenangkan baginya. Dan kemudian Doma juga mengatakan kalau diserang menggunakan racun itu benar-benar menyenangkan. Dan Doma pun menyukainya. Sehingga Doma mempersilahkan Shinobu untuk membunuhnya dengan menggunakan campuran racun yang berikutnya. Dan kemudian sambil memutar pedangnya dan bersiap menyerang Doma, Shinobu pun mengatakan kalau hal tersebut tidak masalah baginya karena dirinya sudah menduga hal ini pasti terjadi. Dan chapter ini diakhiri dengan Doma yang mempersilahkan Shinobu bertarung membunuhnya dengan racun campuran yang lainnya. Dan sambil menampilkan Doma yang menggunakan pakaian khusus, di sini dijelaskan kalau sejak kecil dirinya, Doma, adalah orang yang cerdas dan baik hati. Dan dirinya selalu membantu orang dan membuat mereka senang. Dan menurutnya memang karena itu merupakan tugasnya pada saat itu. Lalu sambil memperlihatkan mata warna-warninya Doma, kedua orang tuanya pun menganggap kalau ada pelangi di mata Doma. Dan dia juga orang tuanya juga mengatakan kalau rambut putihnya menunjukkan kepolosannya dan menganggap bahwa anaknya spesial serta bisa mendengar suara dewa. Lalu kemudian sambil menampilkan kisah masa lalunya Doma, di sini Doma juga menjelaskan dengan mengatakan kalau orang tuanya sangat bodoh karena sampai-sampai mendirikan sekte pemuja surga yang membosankan baginya. Lalu masih sambil memperlihatkan masa lalunya, Doma pun mengatakan lagi kalau dirinya pada saat itu pura-pura mengikuti orang tuanya hanya karena kasihan saja, karena dirinya tidak pernah mendengar suara dewa sama sekali.
Lalu kemudian saat para pengikut sektenya mulai menyembahnya, Doma pun mengatakan kalau pada saat itu awalnya dirinya merasa aneh saat perkumpulan orang-orang mulai menyembah dan berdoa kepadanya. Dan orang-orang dewasa tersebut datang pada anak kecil seperti dirinya menceritakan penderitaan dan kesulitan mereka serta meminta nasihat darinya. Hingga hal tersebut membuat Doma merasa ragu apakah mereka akan baik-baik saja atau tidak. Lalu, sambil memperlihatkan pengikut Doma yang menangis saat memohon kepadanya, di sini dijelaskan setelah Doma mendengar cerita yang membosankan mereka, mereka pun membungkuk dan memohon kepadanya untuk menuntun mereka ke surga. Sehingga hal tersebut pun juga membuat Doma menangis. Lalu, sambil menangis, di sini juga Doma menjelaskan kalau betapa menyedihkannya hal tersebut karena menurut Doma surga itu tidak ada dan menganggapnya kalau itu hanyalah dongeng yang dibuat manusia. Kemudian sambil memperlihatkan para penyembahnya, di sini Doma pun menjelaskan lagi kalau dewa dan Buddha juga tidak ada dan orang-orang ini sudah hidup puluhan tahun. Namun akan tetapi mereka tidak bisa memahami hal sesimpel itu menurut Doma. Lalu sambil menampilkan ilustrasi tengkorak beserta kupu-kupu, di sini dijelaskan lagi kalau menurut Doma, saat seseorang mati maka dia akan kembali ke kekosongan dan tidak akan merasakan apapun. Kemudian jantung dan otaknya akan berhenti berfungsi, dan lalu tubuhnya akan membusuk di dalam tanah. Dan kemudian menyatakan lagi kalau semua itu akan terjadi selama manusia hidup di bumi ini, dan itulah takdirnya, ucap Doma dalam penjelasan dirinya. Lalu sambil menampilkan Doma yang memegang tangan pengikutnya, di sini juga dijelaskan olehnya kalau mereka para pengikutnya tidak akan bisa menerima hal sesimpel penjelasannya tadi dan mengasihani pengikutnya dengan menganggap kalau hidup dengan kebodohan itu pasti sulit. Lalu kemudian setelah beberapa waktu berlalu, sambil menampilkan Doma yang tersenyum sedang menyisir rambut dari kepala tengkorak yang ditaruh di atas guci di dekat koleksi kepala tengkoraknya, di sini Doma mengatakan kalau dirinya ingin membuat orang-orang menyedihkan ini bahagia dan membantu mereka, dan juga menganggap kalau hal tersebutlah alasan dirinya dilahirkan. Kemudian balik ke pertarungan dengan Shinobu. Di sini setelah Shinobu berhasil kembali melukai dan meracuni tangan Doma, Doma mengatakan kalau serangan tersebut sudah yang kelima kalinya dan menganggap kalau serangan tersebut masih belum mempan juga untuk mengalahkannya. Lalu kemudian dia juga mengatakan kalau racun dari serangan Shinobu itu sudah jadi semakin tidak efektif sambil bertanya kepadanya tentang berapa banyak Shinobu membuat racunnya itu. Lalu setelah itu Doma juga bertanya apakah Shinobu sudah mulai kesulitan bernafas dan menanyakan keadaannya karena Shinobu sudah mulai terlihat berkeringat sekali. Lalu di saat yang sama juga Shinobu yang terlihat kelelahan dan kewalahannya berkata dalam hatinya kalau racunnya sama sekali sudah tidak bekerja dan menganggap kalau memang ini adalah kekuatan iblis bulan atas karena kekuatan daya tahan tubuhnya yang benar-benar tidak normal. Lalu kemudian sambil tersenyum, Doma pun menebak kalau paru-paru Shinobu pasti sudah mengalami nekrosis atau sel-sel organ yang mulai mati dan menganggap kalau di awal pertarungannya Shinobu telah terkena jurus darah iblisnya. Lalu sambil menampilkan ilustrasi bunga es teratai, di sini Shinobu menjelaskan kalau jurus esnya tersebut Doma mengubah darah bekunya menjadi kabut lalu menyebarkannya dengan kipasnya dan menganggap jika dirinya bernafas maka akan berbahaya bagi tubuhnya. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Shinobu pun langsung bersiap dengan kuda-kuda untuk menyerang kembali sambil mengatakan dalam hatinya kalau dirinya kali ini akan memberikan racun yang banyak dengan serangan beruntun. Lalu setelah bersiap dengan kuda-kuda serangannya, Shinobu pun langsung menyerang Doma dengan menggunakan jurus pernafasan serangga tarian capung mata majemuk segi 6, yang mana Shinobu memberikan serangan tusukan bertubi-tubi ke arah Doma. Namun Doma pun dapat menangkis serangan-serangannya tersebut. Hingga akhirnya dengan cepat Shinobu pun berhasil memberikan luka kepada Doma dengan pedangnya di akhir serangannya dan kemudian langsung menghindarinya. Lalu kemudian di saat Shinobu berhasil melukai Doma, Doma pun mengatakan kalau Shinobu sangat cepat dan menganggap kalau dia adalah Hashira tercepat yang pernah dirinya temui. Akan tetapi setelah itu, setelah Shinobu berhasil melukai Doma dan menghindar darinya, Shinobu pun juga ikut terkena serangan Doma yang sangat cepat sehingga membuat dirinya terluka. Lalu saat Shinobu terkena serangannya, dia pun terkejut karena saat dirinya menyerang Doma, Doma masih bisa melukainya dengan cepat.
Dan setelah Doma kembali pulih dari serangan sebelumnya dengan cepat, Doma pun berkata kepada Shinobu, seharusnya dia cukup memenggal kepalanya saja daripada meracuninya. Karena menurut Doma, jika Shinobu memenggal kepalanya, mungkin dia bisa mengalahkannya jika mengandalkan kecepatannya saja. Kemudian sambil tertawa, Doma pun mengatakan walaupun Shinobu bisa mengandalkan kecepatannya untuk memenggalnya, hal itu mungkin juga tidak akan terjadi karena Doma merasa kalau Shinobu memiliki tubuh yang sangat kecil. Lalu setelah mendengar pernyataan itu, Shinobu pun terdiam dan meneteskan darahnya dari lukanya itu. Dan kemudian sambil menyadari dan bertanya-tanya membayangkan kalau tangannya begitu kecil, Shinobu juga menanyakan kepada dirinya sendiri mengapa dirinya tidak tumbuh tinggi. Lalu sambil menampilkan dirinya dan ilustrasi tangan dan kaki, di sini Shinobu pun mengatakan dengan berandai-andai, jika dirinya lebih besar, akankah dirinya yaitu Shinobu bisa memenggal kepala iblis Doma? Lalu Shinobu pun menjelaskannya lagi, kalau semakin besar tangan dan kakinya, maka akan semakin banyak otot yang dimilikinya, dan itu akan memberinya keberuntungan. Lalu sambil membandingkan dirinya Shinobu dengan kakaknya Kanae, di sini Shinobu merasa kakaknya memang lebih tinggi darinya, akan tetapi dia memiliki tubuh yang kurus dan kecil. Dan kemudian sambil menampilkan Gyome Himejima, Shinobu juga mengatakan kalau Himejima memiliki tubuh yang bagus, dan semua orang merasa lega ketika Himejima menyelamatkan orang lain. Dan sambil menampilkan saat Kanae yang sedang sekarat di pangkuan Shinobu, di sini Shinobu mengatakan kalau dirinya tahu apa yang ingin kakaknya Kanae katakan. Yang mana kakaknya Kanae mengatakan kepadanya kalau mungkin suatu saat Shinobu akan melawan iblis itu. Dan di tengah kalimatnya tiba-tiba kata-katanya pun terhenti. Kemudian sambil menangis membayangkan hal tersebut, bayangan Kanae pun muncul di hadapan dirinya yang sedang terluka. Dan bayangan Kanae pun mengatakan kepada Shinobu untuk tetap bertahan dan jangan menangisi hal yang seperti ini. Lalu Shinobu yang sedang menangis mendengar bayangan tersebut pun langsung terkejut. Dan kemudian bayangan Kanae juga menyuruh Shinobu untuk berdiri kembali. Dan lalu di saat yang sama juga Shinobu berkata dalam dirinya kalau dirinya telah kehilangan banyak darah dan tidak bisa berdiri, serta paru-paru kirinya juga sudah hancur, dan dirinya juga sudah tidak bisa bernafas dengan teratur. Kemudian setelah Shinobu mengeluh akan hal itu, bayangan Kanae pun meresponnya dengan mengatakan kalau itu bukanlah alasan dan terus menyuruhnya untuk berdiri sambil memanggil Shinobu serta gelar Hashira serangganya. Sehingga membuat Shinobu terkejut. Kemudian masih saat membayangkan Kanae, di sini bayangan Kanae pun kembali meyakinkan Shinobu jika dia sudah bertekad untuk mengalahkan Doma, maka kalahkanlah. Dan jika sudah bertekad untuk menang, maka menangkanlah, walaupun harus berkorban, karena Shinobu sudah berjanji dengan Kanao serta kakaknya Kanae. Lalu saat Shinobu sedang merenung dan membayangkan kakaknya tersebut, Doma pun kemudian berjalan ke arah Shinobu dengan meminta maaf kepada Shinobu kalau dirinya telah memberikan serangan yang setengah-setengah sehingga membuatnya menderita. Kemudian di sisi lain, di saat yang sama, bayangan Kanae pun sambil bersedih dan merangkul Shinobu kembali meyakinkan Shinobu untuk bangkit kembali dan terus berusaha. Lalu setelah itu, Shinobu pun langsung bangkit dan berdiri, sehingga membuat Doma yang akan menghampirinya terhenti dan terkejut. Serta bertanya-tanya apakah Shinobu manusia, karena Doma merasa kalau dia sudah tidak bisa berdiri karena serangannya. Kemudian sambil kesusahannya akan lukanya, Shinobu pun berbalik arah ke arah Doma. Dan Doma pun mengatakan dengan menebak kalau tulang selangka, paru-paru, dan tulang rusuk Shinobu sudah hancur. Dan mengatakan lagi kalau tubuhnya juga tak begitu besar, sehingga hal itu tidak membuat Doma heran jika Shinobu akan mati setelah kehilangan banyak darah. Lalu masih berusaha bertahan, Shinobu pun mulai kewalahan hingga membuatnya batuk darah. Kemudian di sisi lain, dengan pura-pura khawatirnya, Doma pun mengatakan kalau darahnya tersebut sudah masuk ke dalam paru-parunya, dan itu sudah pasti menyakitkan. Dan kemudian berkata lagi kepadanya dengan memberikan saran untuk jangan memaksakan dirinya, dan mengatakan kalau Doma akan memenggal kepalanya secepatnya. Kemudian sambil tersenyum, Doma mengatakan lagi kalau Shinobu sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan menyuruhnya untuk menyerah. Lalu kemudian di saat yang sama sambil mempersiapkan kuda-kudanya, Shinobu mengatakan dalam dirinya
kalau dirinya harus benar-benar mengincar lehernya dan merasa kalau Shinobu mempunyai kesempatan menang jika dirinya memasukkan racun melalui lehernya itu. Dan kemudian setelah mempersiapkan kuda-kudanya, Shinobu pun langsung menyerang dengan menggunakan jurus nafas serangga tarian lipan zigzag kaki 100. Yang mana Shinobu menyerang dengan berlari zigzag sehingga membuat lantai kayu yang dipijaknya hancur. Dan saat serangannya akan menghampiri Doma, di sini Doma menebak kalau ini adalah serangan dari segala arah dengan gerakan yang berubah-ubah. Dan Shinobu menggunakan kekuatan yang cukup banyak sampai membuat jembatan kayunya hancur, ucap Doma. Kemudian dari serangan pertamanya, Doma pun berhasil menghindarinya. Dia juga mengakui kalau dirinya tidak bisa memprediksi serangannya. Lalu setelah tebasan pertamanya Shinobu, Doma yang berhasil menghindarinya pun langsung menyerang balik dengan jurus darah iblis, kibasan esnya. Akan tetapi dari serangan Doma tersebut, Shinobu pun berhasil menghindar, sehingga hanya haurinya saja yang terpotong dan membeku. Lalu kemudian di saat yang sama setelah Shinobu berhasil menunduk menghindari serangan Doma, dengan cepat dia pun langsung menyerang dengan menusuk Doma dari bawah ke arah lehernya. Akan tetapi di saat yang sama juga Doma mencoba menghindarinya dengan melompat. Namun sayangnya karena lompatan Shinobu yang sangat kuat hingga menghancurkan lantai kayu, dia pun bisa mengejar leher Doma dengan pedangnya dan menusuk tembus lehernya hingga mendorongnya ke atap hingga membuat atapnya retak akibat tusukan kuat dari Shinobu. Saat bersama seluruh keluarganya, di sini Shinobu menjelaskan kalau dulu dirinya percaya bahwa jalan menuju kebahagiaan akan bertahan selamanya. Dan Shinobu pun juga dulunya sangat meyakini hal itu. Lalu kemudian panel pun langsung menampilkan saat kedua orang tua Shinobu dan Kanae Kocho terbunuh dengan hanya Shinobu dan Kanae yang selamat. Dan di sini juga dijelaskan kalau kemudian setelah kebahagiaannya itu, tiba-tiba kebahagiaannya tersebut semua dihancurkan untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, yaitu kehidupan Shinobu Kocho. Dan lalu setelah kejadian tersebut, dirinya pun sadar bahwa kebahagiaan keluarganya itu seperti berada di lapisan kaca yang tipis. Dan kemudian setelah kedua orang tuanya dibunuh oleh iblis, Gyome pun datang untuk menolong Kanae dan Shinobu. Di sini, sambil Gyome mengalahkan iblis tersebut, Shinobu menjelaskan kalau pada saat dirinya dan kakaknya diselamatkan, Shinobu menyadari bahwa ada orang lain yang kebahagiaannya masih belum dihancurkan. Dan karena hal itu, Shinobu bersama kakaknya pun berniat untuk menjadi lebih kuat dan melindungi kebahagiaan orang-orang. Dan kemudian setelah penyelamatan Gyome tersebut, di sini sambil menampilkan Shinobu bersama kakaknya Kanae yang saling berjanji, yang mana mereka mengatakan kalau karena kejadiannya tersebut mereka pun berjanji untuk mengalahkan iblis-iblis sebanyak mungkin dengan bersama-sama dengan kakaknya Kanae dan yang lainnya yang berjuang, serta untuk tidak membiarkan orang lain mengalami hal yang sama seperti mereka. Lalu kemudian Shin pun langsung beralih kepada pertarungan Shinobu dengan Doma. Di sini sambil memperlihatkan Shinobu yang menusuk leher Doma ke atap dan menyebarkan racunnya melalui tusukan di lehernya, Shinobu menjelaskan meskipun dirinya lemah, dia tidak bisa memenggal kepala iblis. Dan kalau dirinya mampu mengalahkan satu iblis, maka Shinobu menganggap kalau akan banyak orang yang akan terselamatkan dari serangan iblis-iblis tersebut. Dan mengatakan lagi kalau dirinya mengalahkan iblis bulan atas, maka Shinobu merasa kalau dirinya sudah menyelamatkan ratusan orang. Kemudian setelah Shinobu berhasil menusuk Doma, Shinobu pun terjatuh dan di sini dia juga menjelaskan lagi sambil mengatakan dalam hatinya kalau semua ini atau mengalahkan iblis bulan atas itu, yaitu Doma, bukan soal bisa atau tidak, tetapi menurut Shinobu ini adalah suatu hal yang harus dirinya lakukan. Lalu saat Shinobu jatuh, tiba-tiba sekilas dia pun mengingat Tanjiro yang bertanya kepadanya apakah dirinya marah. Dan setelah mengingatnya, sambil terjatuh dengan wajah kesalnya, Shinobu mengatakan dalam hatinya dengan menjawab pertanyaan Tanjiro dengan mengatakan kalau itu benar, dirinya memang marah. Dan dari sejak dulu dirinya selalu marah. Lalu sambil menampilkan orang-orang yang disayanginya sambil menjelaskan satu-satu, di sini Shinobu mengatakan kalau hal yang membuatnya marah yaitu karena orang tuanya dibunuh, kakaknya dibunuh, dan semua penerusnya juga dibunuh, kecuali Kanao. Kemudian sambil menampilkan Aoi, Sumi, Kyo, dan Naho, Shinobu juga mengatakan kalau hal yang sama yang terjadi pada dirinya juga terjadi pada para anak-anak tersebut.
Dan jika keluarga mereka tidak dibunuh oleh iblis, Shinobu menganggap kalau mereka pasti akan hidup bahagia sekarang. Lalu setelah bayangan-bayangan tersebut masih pada waktu saat Shinobu terjatuh, di sini Shinobu pun langsung menyadari kalau Doma langsung dengan cepat kembali pulih dan menyeringai kepada dirinya, sambil Shinobu mengatakan dalam hatinya kalau semua ini membuat dirinya benar-benar marah dan bertanya-tanya mengapa racunnya tidak mempan kepada Doma. Sehingga hal tersebut pun membuat Shinobu semakin kesal. Lalu saat Shinobu sudah tidak bisa apa-apa lagi dan membiarkan dirinya terjatuh, di sini saat Shinobu akan terjatuh menyentuh lantai, Doma pun yang sudah kembali pulih dari racunnya itu dan masih berada di atap, dia langsung menangkap Shinobu dengan kekuatan teratai esnya dan langsung memeluknya. Dan saat Doma memeluk Shinobu, dia pun langsung menangis sambil mengatakan kalau semua tindakan dan perjuangan keras Shinobu sangat menakjubkan bagi Doma. Dia juga mengatakan kalau dirinya merasa tersentuh dan tidak menyangka kalau gadis lemah seperti Shinobu bisa berjuang sampai sejauh ini. Dan masih memeluk Shinobu dengan erat, Doma juga mengatakan lagi kepada Shinobu kalau Shinobu sudah memburu banyak iblis meskipun kurang berbakat dari kakaknya Kanae. Dan menurut Doma itu sebuah keajaiban saat Shinobu masih belum mati. Lalu masih sambil memeluk dengan erat Shinobu, Doma sambil menangis pun mengakui kebodohan Shinobu dalam mencoba membunuhnya, terlepas dari segala rintangan, dan menganggap kalau hal inilah yang membuat manusia binasa. Lalu kemudian saat Doma memutuskan bahwa Shinobu akhirnya layak dimakan olehnya, Doma pun meminta kata-kata terakhir dari Shinobu. Kemudian Shinobu dengan perasaan kesalnya menjawab perkataan Doma, yaitu dengan menyuruh Doma untuk pergi ke neraka. Lalu setelah kejadian tersebut, di sisi lain dari luar pintu ruangan pertarungan Shinobu dengan Doma, di sini tiba-tiba dengan tergesa-gesahnya Kanao pun tiba-tiba langsung membuka pintu ruangan dan langsung melihat Shinobu gurunya yang dipeluk dan diserap oleh Doma di atap. Lalu di saat yang sama juga Kanao pun langsung memanggil gurunya, yaitu Shinobu. Akan tetapi Doma pun dengan cepat langsung memeluknya dengan sangat erat, dan Shinobu yang memberi sinyal tangan kepada Kanao pun langsung dibunuh oleh Doma dengan memeluknya sangat kencang, hingga membuat tulang-tulang Shinobu berbunyi atau patah dan membuat Shinobu pun mati. Lalu saat Kanao menyadari hal itu, Shinobu yang sudah tak sadarkan diri pun langsung menjatuhkan pedangnya. Kemudian karena sangat kesalnya kepada Doma karena gurunya yaitu Shinobu telah dibunuh olehnya, Kanao pun langsung berteriak dan menyerang Doma dengan menggunakan pernafasan bunga jurus keempat Hagoromo Merah Tua, yang mana Kanao pun melompat ke arah Doma dan menebasnya di udara. Namun sayangnya serangan Kanao pun gagal mengenainya, dan Doma pun dengan cepat berhasil menghindari serangan Kanao itu. Lalu saat mereka berada di atas jembatan kayu sambil menyerap Shinobu yang hampir seluruh tubuhnya terserap, Doma pun sambil tersenyum mengatakan kepada Kanao untuk jangan mencoba menebas dirinya saat sedang menyerap orang lain. Namun akan tetapi Kanao yang mendengarnya langsung dibuat sangat kesal oleh kelakuan Doma. Kemudian Doma yang hampir menyerap tubuh Shinobu pun mengatakan sambil tersenyum sambil memuji Kanao kalau Kanao tidak terpancing dengan ucapannya yang menyinggung tersebut, dan menebak kalau itu karena sebelumnya Shinobu telah memberikan pesan melalui gerakan tangannya. Dan kemudian Doma pun bertanya lagi kepada Kanao apakah Shinobu telah memberitahu tentang kekuatannya atau semacamnya, dan mengatakan lagi tentang pertarungannya dengan Shinobu kalau semuanya itu berlangsung dengan cepat dan menakjubkan. Lalu sebelum Shinobu terserap sepenuhnya, Doma pun langsung mengambil jepitan rambut Shinobu dan sambil tersenyum dia mengatakan kepada Shinobu kalau dia sudah berjuang keras meski semuanya sia-sia. Lalu kemudian sambil tersenyum lagi dan menjilati jepit rambut kupu-kupu Shinobu, Doma mengatakan kalau pada intinya malam ini akan menjadi malam yang indah untuknya dan dirinya akan terus mendapat mangsa yang enak baginya. Kemudian setelah mendengar ocehan tersebut dari Doma, Kanao pun berusaha menahan amarahnya yang meluap-luap sambil mengatakan dalam dirinya kalau entah mengapa dirinya merasa orang yang berharga baginya akan terus hidup sampai besok. Lalu sambil memperlihatkan bayangan Shinobu dan Kanae, Kanao juga mengatakan kalau tetapi itu hanyalah harapannya dan dirinya tidak bisa menjanjikan hal itu dengan pasti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.